Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai subgrup teorema 7, 8, dan 9 mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada Azizah Rizky Mubarokah, Nurfaiza Hairani, Muhammad Surya Aditya, dan Zahra Agnia Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 7. Siklik dengan generator A merupakan suatu subgrup dari G. Nah, misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan siklik dengan generator A ini A pangkat N di mana N merupakan anggota bilangan bulat. Sedemikian sehingga siklik dengan generator A kurang dari G. Dibuktikan. Yang pertama yaitu akan dibuktikan bahwa siklik dengan generator A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A elemen G dan G merupakan grup. Maka paling tidak ada satu anggota siklik dengan generator A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, siklik dengan generator A bukan himpunan kosong. Nah, pembuktian yang kedua akan dibuktikan bahwa siklik dengan generator A merupakan subgrup dari G. Ambil sebarang A pangkat P, A pangkat Q elemen siklik dengan generator A dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q. Perhatikan pada teorema 4. Misalkan, G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G. Jika setiap A, B elemen H dengan A, B inverse elemen H, maka H kurang dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dikali A pangkat Q inverse sama dengan A pangkat P min Q, yang sama dengan A pangkat K elemen siklik dengan generator A. Misalkan, P min Q sama dengan K untuk suatu K anggota bilangan bulat. Dengan demikian, terbukti bahwa siklik dengan generator A kurang dari G. Nah, subgrup siklik dengan generator A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G sama dengan siklik dengan generator A, dikatakan G adalah grup siklik dengan sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diberikan U10 yang memiliki anggota 1379 dengan perkalian modulo 10. Tentukan semua subgrup dari U10 terhadap perkalian modulo 10. Yang dijawab, pada tabel Cayley berikut menunjukkan bahwa U10 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 10. Di dalam tabel ini, perkalian modulo 10, U10 yang memiliki anggota 1379, di mana 1 dikali 1 yang hasilnya 1, 3 dikali 1 yang hasilnya 3, begitupun seterusnya yang ada pada tabel ini. Nah, dari tabel Cayley tersebut, diperoleh simpulan bahwa 1 merupakan elemen identitas U10 terhadap perkalian modulo 10. Didapat inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 9 adalah 9. Nah, kemudian perhatikan bahwa siklik dengan generator A pangkat N di mana bilangan bulat. Maka diperoleh kasus 1, ambil A yaitu yang A-nya sama dengan 1. Dengan diperoleh 1 pangkat 0 sama dengan 1, 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 1 dikali 1. 1 pangkat 1 sama dengan yang hasilnya 1 dikali 1 dan hasil akhirnya yaitu 1. Dan 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 2 dikali 1 pangkat 1. Hasilnya 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk buat tabelnya bisa dilihat dan hasilnya jadi 1 kurang dari U10. Maka 1 bukan generator dari U10, akan tetapi siklik dengan generator 1 kurang dari U10. Nah, tadi udah kasus 2, tadi udah kasus 1, sekarang kasus yang kedua. Di mana ambil A-nya itu sama dengan 3. Diperoleh
3 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2, sama dengan 3 kali 9 sama dengan 7. 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 7 yang hasilnya 1. 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 1 yang hasilnya 3. Kemudian 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 5, di mana jadinya 3 kali 3 yang hasilnya 9. Dan yang terakhir 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 3 dikali 9 yang hasilnya 7. Maka 3 adalah generator dari U10. Dengan demikian, siklik dengan generator 3, yaitu 3, 9, 7, 1, merupakan subgrup dari U10. Setelah kasus 1 dan kedua, selanjutnya ada kasus yang ketiga, di mana kita A-nya itu mengambil 7. A-nya itu sama dengan 7. Diperoleh 7 pangkat 0 sama dengan 1, 7 pangkat 1 sama dengan 7, 7 pangkat 2 sama dengan 9, 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2, yang hasilnya 7 kali 9 sama dengan 3. 7 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 3, yang hasilnya 1. 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 4 sama dengan 7 dikali 1, yang hasilnya 7. Dan 7 pangkat 6 sama dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 5 sama dengan 7 dikali 7 yang hasilnya 9. 7 pangkat 7 sama dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 6 sama dengan 7 dikali 9 yang hasilnya 3. Nah, dari kasus yang 3 ini, kita dapatkan di mana 7 adalah generator dari U10. Dengan demikian, siklik dengan generator 7, yaitu 7, 9, 3, 1, merupakan subgrup dari U10. Nah, kemudian kita ambil kasus yang keempat, di mana kita ambil A-nya itu sama dengan 9. Diperoleh 9 pangkat 0 sama dengan 1, 9 pangkat 1 sama dengan 9, 9 pangkat 2 sama dengan 1, 9 pangkat 3 sama dengan 9 pangkat 1 dikali 9 pangkat 2, sama dengan 9 dikali 1 yang hasilnya 9. Nah, 9 pangkat 4 sama dengan 9 pangkat 1 dikali 9 pangkat 3, sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 1. Ketika kita menggunakan tabel perkalian modulo 10, di mana 1 dan 9, yaitu 1 dikali 1 yang hasilnya 1, 9 dikali 1 yang hasilnya 9, begitupun seterusnya. Jadi, dari anggota 1,9 kurang dari U10. Maka 9 bukan generator dari U10, akan tetapi siklik dengan generator 9 kurang dari U10. Setelah kita mengetahui dari kasus 1 sampai kasus 4, berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah siklik dengan generator 3 sama dengan siklik dengan generator 7, yaitu 1, 3, 7, 9, 0, dan 1,9. Nah, selanjutnya kita ke latihan soal yang pertama. Berdasarkan contoh 1 yang telah dipelajari, apakah yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup? Dan jawabannya yaitu, grup siklik adalah grup yang dihasilkan oleh satu elemen. Artinya, adalah himpunan dari elemen dengan satu asosiatif operasi biner. Dan itu berisi elemen G sedemikian rupa sehingga setiap elemen grup dapat diperoleh dengan berulang kali menerapkan operasi grup ke G atau kebalikannya. Setiap elemen dapat ditulis sebagai pangkat G dalam notasi perkalian atau sebagai kelipatan G dalam notasi aditif. Elemen G ini disebut generator grup. Grup G dikatakan siklik jika ada A elemen G, sehingga unsur A dikatakan generator dari grup G apabila untuk setiap X elemen G dan N elemen Z. Sedemikian sehingga X sama dengan A pangkat N elemen G. Misalkan G adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu grup A dinamakan subgrup siklik dari G. Jadi yang dimaksud dengan grup siklik yaitu suatu grup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal 2. Di sini diberikan
Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10, tentukan semua subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Nah, untuk jawaban dari soal di sini, kita buat dulu tabel Cayley-nya. Nah, di sini perhatikan tabel Cayley yang menunjukkan bahwa Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Jadi di sini kita bikin tabel Cayley seperti biasa yang terdiri dari 0 sampai 9, karena di sini Z10 ya ditentukannya. Lalu kita lakukan operasi penjumlahan modulo 10. 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini diperoleh 0 ini merupakan elemen identitas dari Z10 terhadap operasi penjumlahan modulo 10 ya. Nah, di sini juga bisa diperhatikan bahwa inverse dari 0 adalah 0, inverse dari 1 di sini adalah 9, inverse dari 2 itu 8, inverse dari 3 itu 7, inverse dari 4 itu 6, inverse dari 5 adalah 5, inverse dari 6 itu 4, inverse dari 7, 3, inverse dari 8 adalah 2, inverse dari 9 adalah 1. Nah, di sini untuk menentukan subgrup siklik dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10, kita akan mempunyai 10 kasus. Kenapa? Karena tadi kan diketahuinya itu ada Z10 ya, jadi akan ada 0 sampai 9, jadi kita punya 10 kasus. Untuk kasus yang pertama, kita coba A sama dengan 0. Nah, di sini akan diperoleh 0 kali 0 itu 0, 1 kali 0 itu 0, 2 kali 0 itu 0, dan seterusnya. Bilangan berapapun dikalikan dengan 0, ya hasilnya 0 ya. Jadi 0 ini tuh bukan generator dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Akan tetapi 0 ini tuh subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang kedua, kita ambil A sama dengan 1. Nah, karena A sama dengan 1, di sini kita lihat ada 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3, dan berapapun yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan di sini kenapa 10 kali 1 sama dengan 0? Karena operasi penjumlahan modulo 10. Modulo 10 ya. Jadi karena 1 ini memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, di mana ini adalah Z10, maka 1 ini merupakan generator dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10. 1 ini adalah subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus selanjutnya, di sini ambil A sama dengan 2. Ini diperoleh 0 dikali 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8, 5 dikali 2 sama dengan 0, dan seterusnya. Ini akan menghasilkan bilangan yang sama. Akan ada 6 dikali 2, itu 12, karena modulo 10 itu menghasilkan 2. Jadi akan kembali lagi, 0, 2, 4, 6, 8. Akan berpola seperti itu. Nah, jadi di sini karena tidak memuat 0 sampai 9 Z10 tadi, 2 ini bukan generator dari Z10 operasi modulo 10. Tetapi 2 ini merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang keempat, kita ambil A sama dengan 3, itu akan diperoleh 0 kali 3 sama dengan 0, 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, ini karena modulo 10 tadi ya. 5 kali 3 sama dengan 5, sampai ke 10 kali 3 sama dengan 0. Nah, karena 3 ini memuat 0, 1, 2, 3, sampai 9, maka 3 ini merupakan generator dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10. Ia juga merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Untuk selanjutnya, ada kasus 5, di sini ambil A sama dengan 4. 0 dikali 4 sama dengan 0, 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 sama dengan 2, karena modulo 10. Dilakukan perkalian yang sama untuk setiap bilangannya, maka akan menghasilkan 0, 4, 8, 2, 6, 0.
Untuk seterusnya akan berpola seperti itu. Dengan demikian, karena tidak memuat 0 sampai 9, 4 ini bukan generatornya, tapi ia merupakan subgrup dari D10 operasi penjumlahan modulo 10. Di sini kasus 6 dengan A sama dengan 5, itu diperoleh 0 kali 5 sama dengan 0, 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 0, dan seterusnya. Dengan demikian, 5 ini bukan generator, tetapi termasuk kepada subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus 7, ambil A sama dengan 6, diperoleh 0 kali 6 sama dengan 0, 1 kali 6 sama dengan 6, 2 kali 6 sama dengan 2, 3 kali 6 sama dengan 8, 4 kali 6 sama dengan 4, 5 kali 6 sama dengan 0, dan seterusnya, 6 kali 6 itu akan sama dengan 6. Dengan demikian, 6 ini bukan generator, karena tidak memuat 0 sampai 9 tadi, tapi termasuk kepada subgrup Z10 operasi penjumlahan modulo 10. Di sini kasus 8, A sama dengan 7, diperoleh 0 kali 7 sama dengan 0, 1 kali 7 sama dengan 7, 2 kali 7 sama dengan 4, 3 kali 7 sama dengan 1, 4 kali 7 sama dengan 8, 5 kali 7 sama dengan 5, 6 kali 7 sama dengan 2, 7 kali 7 sama dengan 9, 8 kali 7 sama dengan 6, 9 kali 7 sama dengan 3, 10 kali 7 sama dengan 0. Karena memuat 0 sampai 9 tadi, maka 7 merupakan generator dan merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10. Di sini kasus 9, ambil A sama dengan 8, ini akan diperoleh 0 kali 8 sama dengan 0, 1 kali 8 sama dengan 8, 2 kali 8 sama dengan 6, 3 kali 8 sama dengan 4, 4 kali 8 sama dengan 2, 5 dikali 8 sama dengan 0. Dengan demikian, karena tidak memuat 0 sampai 9 tadi, 8 ini tidak termasuk generator dari Z10. Tetapi ia termasuk ke dalam subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10. Di sini untuk kasus 10, ini yang terakhir, kita ambil A sama dengan 9, diperoleh 0 kali 9 sama dengan 0, 1 kali 9 sama dengan 9, 2 kali 9 sama dengan 8, dan seterusnya sampai ke 10 kali 9 sama dengan 1. Ini dilakukan operasi penjumlahan modulo 10 ya. Karena 9 ini memuat 0 sampai 9, maka 9 termasuk ke dalam generator, dan termasuk juga ke dalam subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10. Nah, dari kasus 1 sampai kasus 10 tadi, kasus 1-nya itu 0 sampai kasus 10-nya itu 9, maka semua subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10 itu ada 0 ini sama dengan 0 tadi ya. Karena berapapun yang dikalikan 0 itu sama dengan 0. Selanjutnya, untuk 1, ini akan sama dengan 3, sama dengan juga 7, sama dengan juga 9, karena memuat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini termasuk kepada generatornya. Lalu ada 5, itu memuat 0,5, lalu ada 2, itu akan sama dengan 4, sama dengan 6, sama dengan 8, di mana ini memuat 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, di sini ada latihan soal yang kedua. Pertanyaannya, berdasarkan contoh 2, ini adalah contoh yang tadi dibahas, apa yang bisa kalian simpulkan dan kemukakan alasannya. Nah, berdasarkan serangkaian penjelasan tadi, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu grup Z10 ini terbukti sebagai grup siklik dengan generator atau pembangunnya itu ada 1, 3, 7, dan 9. Karena 1, 3, 7, dan 9 ini tadi memuat 0 sampai 9 ya, makanya bisa disebut sebagai generator dari grup Z10. Yang kedua, diperoleh subgrup dari Z10, yaitu 0, itu sama dengan 0, 1 itu sama dengan 3, sama dengan 7, sama dengan 9, karena memuat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, ada 5 yang memuat 0,5, dan 2 ini sama dengan 4, sama dengan 6, sama dengan 8, yang memuat 0,2, 4, 6, 8. Nah,
Yang ketiga di sini, setiap subgrup dari Z10 itu terbukti berupa grup siklik. Karena ia terbukti ya tadi dengan penjelasan-penjelasan di atas bahwa subgrup ini itu tertutup, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada contoh soal 3. Tunjukkan bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5, dan apakah U14 merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan 11, serta tentukan semua subgrupnya. Yang pertama akan ditentukan U14 dari Z14, dengan catatan UN adalah grup dari bilangan bulat positif yang kurang dari N, yang elemen-elemennya merupakan relatif prima terhadap N. Grup dari bilangan bulat positif. Berikut disajikan tabel Cayley-nya. Dari tabel Cayley di atas diperoleh U14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, 13. Ini merupakan order elemen. Bagaimana cara menentukan order elemennya? Kita bisa melihat pada tabel Cayley berikut. Order elemen itu merupakan bilangan bulat positif terkecil dari N. Karena N di sini adalah 14, jadi bilangan bulat positif terkecil adalah 1. Maka dalam kasus ini, bilangan bulat positif terkecilnya adalah 1. Bisa dilihat garis hijau yang angka di garis hijau ini merupakan order elemen dari 14. Karena mengapa? Untuk 1 memiliki angka satunya. 3 memiliki angka 1. 5 memiliki angka 1. 9 memiliki angka 1. 11 memiliki angka 1. Dan 13 memiliki angka 1. Karenanya, 14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, 13 ini memiliki order grup sebanyak 6. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Perhatikan tabel Cayley berikut. Bisa diperhatikan tabel Cayley-nya. 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 5 sama dengan 5, 1 dikali 9 sama dengan 9, 1 dikali 11 sama dengan 11, 1 dikali 13 sama dengan 13. 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 5, 1. Kenapa 1? Karena ini adalah perkalian modulo 14. Jadi, 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi, kalau menurut 14, sisanya 1. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa perkalian modulo 14 tertutup pada U14. Ambil sebarang A, B elemen U14 diperoleh jika A perkalian modulo 14 B kurang dari 14, maka A perkalian modulo 14 B elemen U14. Di sini dicontohkan, misalkan kita ambil A-nya sama dengan 1 dan B sama dengan 3, maka 1 dikali 3 sama dengan 3. Karena 3 ini kurang dari 14, maka A perkalian modulo 14 B elemen U14. Lalu yang kedua, jika A perkalian modulo 14 B lebih dari 14, yakni A sama dengan RI mod 14 dan B sama dengan RJ mod 14, maka bisa dilihat A, misal kita ambil A sama dengan 15. 15 dari 5 kali 3 ini. Sama dengan 1 mod 14. 15 sama dengan 14 dikali 1 tambah 1. Untuk B-nya kita ambil 98 dari 9 dikali 11 ini. 98 sama dengan 1 modulo 14 sama dengan 14 dikali 7 ditambah 1. Maka A perkalian modulo 14B sama dengan RI dikali RJ modulo 14 yang mengakibatkan A perkalian modulo 14B elemen 14 mengakibatkan A perkalian modulo 14B elemen U14. Jadi, perkalian modulo 14 ini tertutup pada U14. Selanjutnya di sini akan ditunjukkan perkalian modulo 14 ini berlaku sifat asosiatif pada U14. Ambil sebarang ABC elemen U14 diperoleh. Misal kita ambil A-nya 1. Kita ambil A-nya 1. B-nya 3. Dan C-nya 5. Maka sesuai dengan ini, akan kita buktikan. 1 dikali 3 dikali 5,
sama dengan 1 dikali 3 dikali 5. Maka 15 sama dengan 15. Jadi, perkalian modulo 14 ini berlaku sifat asosiatif pada 14, karena terbukti. Selanjutnya, setiap A elemen U14 terdapat satu elemen U14 mengakibatkan A perkalian modulo 14 1 sama dengan A, atau 1 adalah elemen identitas pada U14 terhadap operasi perkalian modulo 14 untuk setiap A elemen U14 terdapat sedemikian A. Iya, karena jadi pada kasus ini elemen identitasnya adalah 1, karena bilangan tersebut kalau merupakan bilangan bulat positif terkecil pada kasus ini. Lalu yang kelima, setiap A elemen U14 terdapat sedemikian A inverse elemen U14 mengakibatkan A perkalian modulo 14A inverse sama dengan 1, yakni inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 5, inverse dari 5 adalah 3, inverse dari 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 9, inverse dari 13 adalah 13. Kita kembali lagi lihat pada tabel kirinya, terbukti ya, 1 inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 5, inverse dari 5 adalah 3, inverse dari 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 9, dan inverse dari 13 adalah 13. Dengan demikian, karena perkalian modul 14 ini berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, maka U14 adalah grup terhadap perkalian modulo 14. Selanjutnya di sini kita akan menunjukkan bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5. Perhatikan bahwa yang ketiga ini, yang angka 3 ini, kita bisa langsung mulai dari 3 pangkat 0 aja, nggak masalah. 3 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 1, dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 1-nya 3, dikali 3 sama dengan 9. 3 pangkat 3-nya sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 2 tadi 9 dikali 3 sama dengan 13. Kenapa 13? Karena 9 kali 3 adalah 27. Karena di sini pada U14, jadi 27 dikurangi 14 sama dengan 13. Sisanya adalah 14. Sisanya adalah 13, sorry. Lalu 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 13 kali 3 sama dengan 11. 13 kali 3 kan 39. Nah, 39 ini apabila dikurangi 14 sampai habis akan memiliki sisa 11. Akan memiliki sisa 11. Lalu 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 11 kali 3 sama sisa 5. 33 dikurang 14 dikurang 14 sisa 5. Lalu 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 5 tadi 5 dikali 3 sama dengan 1. 5 kali 3, 15, 15 dikurangi 14, sisa 1. Karena polanya sudah ketemu dari 1, 3, 9, 13, 11, 5, lalu balik ke 1, atas pun juga seperti itu. 3, 9, 13, 11, 5, 1. Jadi 3 sama dengan 3, 9, 13, 11, 5, 1. Lalu untuk 5-nya, 5 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25, 25 dikurangin 14 sisa 11, lalu 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 11 kali 5 sama dengan sisa 13, lalu 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 13 kali 5 sama dengan 9, karena sisanya 9, lalu 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 9 dikali 5 sama dengan 40. 40 dikurangi 14 dikurangi 14 akan memiliki sisa 3. Lalu yang terakhir, 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 1. 3 kali 5, 15, 15 dikurangi 4 sisa 1. Karena ini pola juga sudah ketemu, mulai dari 1 ketemu 1 lagi, dan atas pun juga seperti itu, 5, 1, 3.
5, 11, 13, 9, 13, 1, 5, kembali lagi, jadi 5 sama dengan 5, 11, 13, 9, 31. Dengan demikian, U14 sama dengan 3 sama dengan 5 ini terbukti. Kalau order elemen dari 3 dan 5 ini sama. Lalu selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 11. Perhatikan bahwa kita mulai dari 11 pangkat 0 saja ya. 11 pangkat 0 sama dengan 1, 11 pangkat 1 sama dengan 11, 11 pangkat 2 sama dengan 11 pangkat 1 dikali 11 pangkat 11 sama dengan 11 kali 11 sama dengan 9, 11 kali 11 121 dikurangi 14 terus akan memiliki sisa 9. Lalu 11 pangkat 3 sama dengan 11 pangkat 2 dikali 11 pangkat 1 sama dengan 9 dikali 11 sama dengan 1. Sama 99 dikurangin 14 akan memiliki sisa 1 atau 14 dikali 7 sama dengan 98 akan memiliki 1. Akan memiliki hasil 1. Contoh mungkin untuk bayangan 9 kali 11 sama dengan 98 sama dengan 14 dikali 7 ditambah 1. Nah, 1 ini adalah sisanya. Lalu, 11 pangkat 4 sama dengan 11 pangkat 3 dikali 11 pangkat 1 sama dengan 1 dikali 11 sama dengan 11. Lalu 11 pangkat 5 sama dengan 11 pangkat 4 dikali 11 pangkat 1 sama dengan 11 kali 11 sama dengan 9. Sama seperti yang atas. Karena ini juga pola yang sudah ketemu 11, 9, 1, 11, 9, 1, 11, 9, 1, 11, 9, begitu seterusnya. Jadi, order elemen dari 11 ini adalah subgrup dari 11 ini adalah 11, 9, 1. Sedemikian sehingga 14 tidak sama dengan 11, maka 14 sama dengan 11 ini tidak terbukti benar. Lalu selanjutnya, berdasarkan teorema 7, misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan A sama dengan A pangkat N untuk N elemen Z sedemikian sehingga A kurang dari G double aksen, maka semua subgrup dari U14 adalah kita tadi sudah menentukan satu itu memiliki subgrup 1. Perhatikan tabel kiri berikut yang menunjukkan satu adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14. Ya, jadi langsung saja satu ini dibuat tabel kiri. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1 dengan catatan subgrup yang hanya memuat elemen identitas. Tadi kan elemen identitasnya 1. Maka ini disebut juga dengan trivial subgroup. Next. Di sini ada untuk mencari subgrup 3, 3 sama dengan 3, 9, 13, 11, 51. Perhatikan tabel kiri berikut yang menunjukkan 3 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14. Ya sama, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 9 sama dengan 27, dikurangi 14, sisanya 13, dan seterusnya. Begitupun dengan 5. 5 sama dengan 5, 11, 13, 9, 31. Perhatikan tabel kiri berikut yang menunjukkan 5 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14 sama 5 kali 5, 25, 25 dikurang 14, sisa 11, dan seterusnya. Lalu next, untuk grup 9 sama dengan 9, 11, 1. Perhatikan tabel kiri berikut yang menunjukkan 9 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14. 9 kali 9, 81. 81 ini memiliki sisa 11. Begitupun seterusnya. Lalu untuk E, untuk grup 11 sama dengan 11, 9, 1, perhatikan tabel kiri berikut yang menunjukkan 11 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14. 11 kali 11, 9, 11 kali 11, 121. 121 ini memiliki dalam perkalian modul 14 memiliki sisa 9 dan seterusnya. Lalu untuk 13 sama dengan 13, 1. Perhatikan tabel kiri berikut yang menunjukkan 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14. 13 dikali 13 memiliki sisa 1, 13 dikali 1 sama dengan 13, dan seterusnya. Lalu di sini diberikan latihan soal 3. Berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 2 dan contoh 3, apakah yang bisa kalian simpulkan, kemukakan alasannya. Nah, berdasarkan serangkaian penjelasan contoh 3 dan jawaban pada latihan soal 2, yang mana latihan soal 2-nya itu yang ini. Tentang membuktikan grup tersebut merupakan grup siklik, lalu subgrup-subgrupnya, dan membuktikan subgrup tersebut benar tidak dia adalah grup siklik. Nah,
Jadi pada latihan soal 3 ini, himpunan 14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, 13 ini merupakan grup berhingga, karena 14 ini merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14 dan memiliki order grup sebanyak 14 sama dengan 8. Maka dilihat dari tabel kiri tersebut diperoleh sifat tertutupnya dipenuhi. Lalu sifat asosiatif pada perkalian modulo 14 juga dipenuhi pada bilangan bulat. Unsur identitasnya adalah 1, lalu inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 5, inverse dari 5 adalah 3, inverse dari 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 9, inverse dari 13 adalah 13. Dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu grup Z14 ini terbukti sebagai grup siklik dengan generator atau pembangun yaitu 3 dan 5. Kenapa 3 dan 5? Karena 3 dan 5 ini memuat semua order grup, memuat semua elemen dari U14. 14 kan memiliki order grupnya sebanyak 6. Nah, 5 ini memiliki order grupnya juga sebanyak 6. Jadi, generator atau pembangun dari soal ini adalah 3 dan 5. Nah, yang kedua diperoleh subgrup-subgrup dari Z14 yaitu 1, subgrupnya 1, 3 sama dengan 5, subgrupnya 1, 3, 5, 9, 11, 13, subgrup dari 9, 11 sama dengan 1, 9, 11, dan subgrup dari 13 adalah 1 dan 11. Setiap subgrup dari Z14 ini terbukti berupa grup siklik. Maka terbukti bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5, dan U14 untuk U14 sama dengan 11 bukan merupakan grup siklik karena U14 tidak sama dengan 11. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Surya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya, sebelumnya kan sudah dijelaskan bagaimana cara menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G. Nah, di sini ada cara umumnya untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G. Yang pertama, identifikasi unsur atau sifat pada grup G yang mendefinisikan H. Yang kedua, buktikan bahwa pada unsur atau sifat pada G yang membuat identitas di H. Yang ketiga, untuk sebarang A dan B elemen dari H, buktikan bahwa AB atau A dioperasikan dengan B akan menghasilkan sesuatu yang ada di H itu juga, atau membuat sifat ketertutupan. Yang keempat, untuk sebarang A elemen dari H, buktikan bahwa akan ada A inverse elemen dari H dengan unsur atau sifat yang sama pada grup G. Dan yang kelima, sifat asosiatif tidak perlu dibuktikan. Mengapa demikian? Karena A merupakan grup dengan operasi yang sama pada grup G, maka secara otomatis sifat asosiatif akan berlaku di grup H. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang keempat. Misalkan G adalah grup abelian dan H didefinisikan sebagai X pangkat 3 sama dengan E, atau di sini E-nya elemen identitas dengan X-nya anggota dari G, buktikan bahwa H merupakan subgrup dari G. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, ambil sembarang AB yang merupakan elemen dari H. Perhatikan bahwa nilai A pangkat 3 dan A pangkat 3 B pangkat 3 akan sama nilainya dengan AB dipangkatkan 3. Dan nilai tersebut akan menghasilkan E atau elemen identitas. Mengapa bisa menghasilkan elemen identitas? Karena berdasarkan pernyataan di atas, jika X pangkat 3 maka akan menghasilkan E. Jadi di sini X itu AB, akan AB pangkat 3 akan menghasilkan E. Kemudian ambil sebarang A yang merupakan elemen dari H. Maka akan ditunjukkan bahwa akan ada A inverse yang juga merupakan elemen dari grup H. Perhatikan bahwa di sini ada A dioperasikan dengan A inverse, maka akan menghasilkan E. Sedemikian sehingga nilai A pangkat 3 dioperasikan dengan A pangkat 3 yang sudah diinverskan, maka sama saja nilainya dengan A pangkat 3 dioperasikan dengan A inverse dipangkatkan 3. Sama dengan E dioperasikan dengan A inverse dipangkatkan 3 dan menghasilkan E. Mengapa di sini bisa
menjadi E karena sesuai pernyataan yang tadi bahwa X pangkat 3 sama dengan E, dan di sini terdapat A pangkat 3 sama dengan E. Dengan demikian, A inverse dipangkatkan 3 juga merupakan elemen dari H. Jadi, untuk setiap A dan B elemen dari H yang mengakibatkan A dioperasikan dengan B akan menghasilkan sesuatu yang ada di H juga, dan untuk suatu A elemen dari H maka akan ada A inverse yang juga merupakan elemen dari H. Maka dengan demikian H terbukti subgrup dari G. Kemudian di sini ada definisi 17, yaitu sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila nilai dari AB atau A dioperasikan dengan B akan sama nilainya dengan jika B dioperasikan dengan A, atau biasa disebutnya dengan grup abelian jika suatu grup berlaku sifat komutatif. Kemudian definisi 18 yaitu center of group, di mana center of group ini biasa dinotasikan dengan Z dalam kurung grup itu sendiri, dan didefinisikan sebagai himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Atau dalam rumusnya yaitu ZG sama dengan A yang merupakan elemen dari grup G akan berlaku AX sama dengan XA dengan X yang merupakan elemen dari G. Di sini ada latihan soal yang keempat, interpretasikan definisi 18. Jadi di sini center of group ini jika diperjelas merupakan himpunan bagian dari elemen pada grup G yang berlaku sifat komutatif. Maksudnya di sini himpunan bagian itu kan terdiri dari beberapa bilangan. Nah, beberapa bilangan itu mempunyai sifat komutatif terhadap seluruh anggota atau elemen lainnya di grup G. Kemudian ada teorema 8, yaitu center suatu grup G yang merupakan subgrup dari G. Nah, di sini pembuktian dari teorema 8 dapat 3 kasus. Untuk kasus yang pertama, perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Dengan demikian, E merupakan elemen dari center of group di grup G. Dengan demikian, pada center of group tersebut memuat elemen identitas. Yang kedua, ambil sembarang A dan B elemen dari center of group G diperoleh AB X akan sama nilainya dengan A dioperasikan dengan BX, sama nilainya dengan A dioperasikan dengan XB, sama nilainya dengan AX dioperasikan dengan B, sama nilainya dengan XA dioperasikan dengan B, dan akan sama nilainya dengan X dioperasikan dengan AB. Dengan demikian, untuk setiap A dan B elemen dari ZG, maka akan mengakibatkan AB elemen dari ZG juga, atau berlaku sifat ketertutupan. Kemudian yang ketiga diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA. Nah, di sini kedua ruas sama-sama dikalikan dengan A-1. Maka didapat A-1 dioperasikan dengan AX sama dengan A inverse dioperasikan dengan XA. Kemudian di sini berlaku sifat asosiatif, di mana A inverse dikalikan dengan A yang semulanya yaitu A inverse dioperasikan dengan AX yang sudah terlebih dahulu dioperasikan. Maka didapat nilai dari A inverse dioperasikan dengan A menghasilkan X, menghasilkan E, maaf. Jadi di sini didapat EX sama dengan A inverse dioperasikan dengan XA. Dan karena untuk sebarang bilangan yang dioperasikan dengan elemen identitas, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka jika E
atau elemen identitas dioperasikan dengan X, maka akan menghasilkan X. Di sini didapat X sama dengan A inverse dioperasikan dengan XA. Kemudian kedua-dua sama-sama kembali dioperasikan dengan A inverse atau ditambahkan dengan A inverse, maka didapat XA inverse sama dengan A inverse dioperasikan dengan XA lalu dikalikan dengan A inverse. Maka di sini juga berlaku sifat asosiatif, di mana semulanya XA dioperasikan dengan A inverse, sini menjadi A inverse X dikalikan dengan A inverse. Maka seperti diketahui nilai dari A inverse itu kan E ya. Maka diperoleh XA inverse sama dengan A inverse dikalikan X dikalikan dengan E. Kembali lagi untuk sebarang bilangan yang dioperasikan atau dikalikan dengan E, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi di sini diperoleh XA inverse sama dengan A inverse dikalikan X. Jadi kesimpulannya, untuk A inverse berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse merupakan elemen dari ZG dan akan ada A yang merupakan elemen dari ZG. Berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, maka center of group atau ZG juga merupakan subgrup dari G. Selanjutnya, definisi 19. Centralize A pada grup G. Misalkan G adalah suatu grup dan A merupakan elemen pada grup G itu sendiri. Ini CA atau centralize atau notasi dari centralize A pada grup G merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. Atau dengan rumusnya yaitu CA sama dengan untuk setiap G elemen dari grup G, maka akan berlaku GA sama dengan AG. Untuk pelatihan soal yang kelima, di sini interpretasikan perbedaan definisi 18 dan definisi 19. Kalau untuk definisi 18 kan tadi himpunan bagian dari elemen pada grup G yang berlaku sifat komutatif. Jadi ada satu elemen atau beberapa elemen yang mempunyai sifat komutatif terhadap seluruh elemen lainnya pada grup G. Nah, sedangkan untuk definisi 19 atau centralize A pada grup G ini hanya sebarang anggota atau beberapa bilangan yang mempunyai sifat komutatif terhadap beberapa saja, bukan semuanya pada anggota grup G itu. Jadi misalkan ada, atau bisa diperjelas melalui contoh ini. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa center of group ini yaitu R0 di sini, di mana R0 ini mempunyai sifat komutatif terhadap semuanya atau seluruh anggota pada table value ini. Sedangkan yang dimaksud dengan centralize A pada grup G ini, contohnya seperti R90 yang mempunyai CA atau CR90. CR90-nya yaitu R0, R90, R180, dan R270 saja. Mengapa MX sama dengan 0, MY sama dengan 0, MX sama dengan Y, dan MX sama dengan ini bukan tidak berlaku sifat komutatif, karena di sini nilai dari R90 dan MX sama dengan 0 dioperasikan dengan R90 akan menghasilkan MX sama dengan Y, sedangkan R90 dioperasikan dengan MX sama dengan 0 akan menghasilkan MX sama dengan Y. Dan begitu hasilnya pun beda, maka tidak berlaku sifat komutatif. Jadi centralize A pada grup G itu berlaku sifat komutatif hanya sebagian pada anggota yang ada di table value ini.
Kalau center itu kan semuanya, kalau centralized itu hanya sebagian. Kemudian untuk teorema 9, di mana centralized A ini merupakan subgrup. Untuk setiap A elemen dari grup G, maka centralized A ini merupakan subgrup dari G. Sini pembuktiannya, misalkan elemen identitas E pada grup G dan EA sama dengan AE atau berlaku sifat komutatif untuk setiap A elemen dari G, maka E juga elemen dari centralized A ini atau CA-nya, yang menyebabkan CA ini atau centralized A ini bukan merupakan himpunan yang kosong, artinya memiliki anggota. Kemudian berdasarkan definisi 19 diperoleh bahwa CA merupakan himpunan bagian dari G. Sini kita ambil sembarang XY anggota dari CA, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa di sini ada XY diinverskan, kemudian dioperasikan dengan A sama dengan XY min 1 AE. Nah, di sini kan kenapa ada E-nya? Karena nilai E itu kan sebarang bilangan, jika dioperasikan dengan E akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Jadi tidak masalah, atau bisa dibilang sebagai manipulatif. Maka akan menghasilkan XY inverse dioperasikan dengan A. Nah, nilai E di sini kita ganti dengan Y dikalikan dengan Y inverse, kemudian didapat XY inverse dioperasikan dengan AY dikalikan dengan Y inverse, atau berlaku sifat asosiatif di sini di AY ini. Kemudian didapat XY inverse dikalikan dengan YA Y inverse. Nah, di sini sebelumnya kan berlaku sifat asosiatif ya di AY ini. Nah, untuk YA ini berlaku sifat komutatif. Kemudian di sini juga kembali berlaku sifat asosiatif, di mana sebelumnya XY inverse dikalikan dengan YA, kemudian dikalikan dengan Y inverse. Di sini X dikalikan dengan Y inverse, dikalikan Y, dikalikan dengan A Y inverse. Nah, untuk nilai Y inverse dan Y ini kan elemen identitas ya, atau menghasilkan identitas. Kan di sini bisa ditulis E, dan sebarang bilangan yang dioperasikan dengan elemen identitas akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka didapat XA Y inverse, atau jika dikomutatifkan menjadi AX Y inverse, dan didapat hasilnya yaitu AX Y inverse. Dengan demikian diperoleh X Y inverse merupakan centralized A pada grup G, karena untuk setiap AB yang merupakan anggota dari CA dengan AB inverse merupakan anggota dari CA, maka CA itu merupakan subgrup dari G. Kemudian misalkan G adalah grup dan H merupakan subgrup dari G. Untuk suatu A elemen dari G, A grup H A inverse sama dengan AH A inverse, dengan A itu merupakan elemen dari grup H. Tunjukkan bahwa A grup H A inverse subgrup terhadap G. Di sini yang pertama akan dibuktikan bahwa AH A inverse bukan merupakan himpunan yang kosong, artinya memiliki anggota di dalamnya. Diketahui bahwa H merupakan subgrup dari G, maka akan ada E elemen dari H yang menyebabkan AE A inverse sama nilainya dengan A inverse, dan nilai A inverse ini akan menghasilkan nilai identitas sedemikian sehingga nilai
atau A inverse ini memiliki elemen identitas yang artinya bukan merupakan himpunan yang kosong. Kemudian akan dibuktikan bahwa A inverse merupakan himpunan bagian dari G. Sini ambil sebarang X, elemen dari A inverse diperoleh X sama dengan A inverse dengan H merupakan elemen dari H. Perhatikan bahwa H merupakan subgrup dari G yang menyebabkan H elemen dari G, dan oleh karena H elemen dari G akan menyebabkan X sama dengan A inverse elemen dari G. Dengan demikian diperoleh A inverse himpunan bagian dari G. Kemudian akan dibuktikan bahwa A inverse merupakan subgrup dari G. Sini ambil sembarang XY, anggota dari A inverse dengan X sama dengan H1 A inverse dan Y sama dengan H2 A inverse. Untuk suatu H1 dan H2 elemen dari H, perhatikan bahwa XY inverse sama dengan H1 A inverse dikalikan dengan H2 A inverse, kemudian diinverskan, akan menghasilkan AH1 A inverse. Di sini inverse-nya dimasukkan ke dalam, maka didapat H2 inverse A inverse. Sini berlaku sifat asosiatif menjadi AH1 dikalikan dengan A inverse A, H2 inverse A inverse. Kemudian diperoleh kan nilai dari A inverse A ini kan menghasilkan elemen identitas, maka menghasilkan H1 elemen identitas, H2 inverse A inverse, maka didapat hasilnya yaitu H1 H2 inverse A1 A inverse. Karena H merupakan subgrup dari G dan H1 H2 merupakan elemen dari H, maka H1 H2 inverse juga merupakan elemen dari H. Sedemikian sehingga AH1 H2 inverse A inverse merupakan elemen dari AH A inverse. Dengan demikian karena XY yang merupakan elemen dari AH A inverse, maka akan mengakibatkan XY inverse anggota dari AH A inverse dengan XY inverse sama dengan AH1 H2 inverse A inverse, maka terbukti bahwa AH inverse merupakan subgrup terhadap G. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.